Ikan hias berdasarkan habitatnya dibedakan menjadi dua, yaitu ikan hias air tawar dan ikan hias air laut. Berikut ini jenis-jenis ikan hias air tawar yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Ikan arwarna, ikan gupi, ikan koi, ikan mas koki, ikan cupang, dan ikan lohan. Manfaat memelihara ikan hias. Selain banyak ragamnya, memelihara ikan hias juga memiliki banyak manfaat. Berikut manfaat yang bisa didapatkan dengan memelihara ikan hias. Yang pertama, menghilang stres. Yang kedua, memperindah ruangan. Yang ketiga, sebagai investasi. Yang keempat, mendatangkan inspirasi. Yang kelima, mendatangkan keberuntungan. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi yang dilakukan dalam usaha pembudidayaan ikan hias antara lain: yang pertama, penetapan jenis ikan hias yang dibudidayakan; yang kedua, penetapan modal usaha; yang ketiga, penetapan sarana dan prasarana; yang keempat, penentuan alat dan bahan yang digunakan; yang keenam, penentuan jadwal produksi atau pemijahan; yang ketujuh, penentuan jadwal pemanenan; yang kedelapan, penentuan rencana sistem pemasaran. Proses produksi ikan hias. Kita ambil contoh. Di sini adalah proses produksi pembudidayaan salah satu jenis ikan hias, yaitu ikan cupang. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah bahan pendukung pembudidayaan ikan cupang. Bahan tersebut biasanya berupa indukan dan tempatnya berupa botol bekas atau akuarium atau kolam terpal yang berukuran kecil. Kemudian yang kedua adalah alat pendukung pembudidayaan ikan cupang. Antaranya akuarium sebagai tempat hidup, selang aerator sebagai sumber oksigen, seser sebagai penyetiran benih, dan alat lain digunakan sebagai alat penunjang keberhasilan pembudidayaan ikan hias. Yang ketiga adalah seleksi induk. Berikut ini ciri-ciri ikan cupang jantan dan betina yang akan dijadikan indukan. Kalau indukan jantan, umur kurang lebih dari 7 bulan, bentuk badan dan siripnya panjang dan berwarna merah. Gerakannya agresif dan lincah, serta kondisi badan sehat, tidak terjangkit penyakit. Ciri induk betina: umur telah mencapai kurang lebih 7 bulan, bentuk badan membulat yang menandakan siap kawin, gerakannya lambat, sirip pendek, dan warnanya tidak menarik, serta kondisi badan sehat. Yang keempat, media pemijahan indukan. Media yang digunakan bisa berupa baskom atau bak plastik, botol bekas, dan akuarium. Akuarium yang digunakan diisi dengan air yang sudah diendapkan minimal 2 hari dengan ketinggian sekitar 8-12 cm. Akuarium diisi dengan tanaman air seperti eceng gondok, daun ketapang, dan tanaman lainnya. Fungsi pemberian tanaman air ialah untuk menampung busa yang dikeluarkan pejantan agar tidak mudah hancur. Yang kelima adalah pemeliharaan induk. Pemeliharaan induk ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mematangkan gonad atau sel telur dan sel sperma. Penumbuhan dan pematangan ikan dapat dipacu melalui pendekatan lingkungan, pakan, dan hormonal. Pada pendekatan lingkungan, media hidup dibuat seoptimal mungkin sehingga nafsu makan meningkat di dalam wadah pemeliharaan. Yang keenam, pemijahan induk. Pemijahan induk adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sperma. Induk yang telah matang berarti telah siap melakukan pemijahan. Proses pemijahan dapat berlangsung secara alami dan buatan. Dan dalam proses pemijahan alami, telur dibuai oleh sperma di dalam air setelah dikeluarkan oleh induk betina, yang didahului dengan aktivitas pemijahan oleh kedua induk tersebut. Pada pemijahan buatan, pembuahan sel telur oleh sperma dilakukan dengan bantuan manusia. Telur dipaksa keluar dari tubuh induk betina setelah melalui proses perangsangan dengan cara mengatur lingkungan dan pemberian hormon. Yang ketujuh, penetasan telur. Penetasan telur bertujuan untuk mendapatkan larva. Untuk itu, telur hasil pemijahan diambil dari bak pemijahan, kemudian diinkubasi dalam media penetasan pada wadah khusus atau wadah penetasan yang berbentuk bak, tangki, akuarium, kolam, atau ember besar. Yang kedelapan adalah pembesaran anak. Pembesaran anak ikan cupang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ketika budayak ikan cupang
sudah dapat berenang dan sudah habis kuning telurnya, sudah harus disiapkan media yang lebih besar untuk tempat pembesaran. Yang kedua, pindahkan anakan bersama induk jantannya. Yang ketiga, benih ikan diberi makanan kutu air, kemudian wadah ditutup. Yang keempat, 10 hari kemudian anak ikan dipindahkan ke tempat lain. Yang kelima, setiap 1 minggu ikan dipindahkan ke tempat lain agar lebih cepat tumbuh. Perawatan ikan hias. Yang perlu diperhatikan dalam perawatan ikan hias adalah yang pertama, lingkungan yang ideal untuk ikan hias adalah temperatur 25 hingga 30 derajat Celcius, pH 6-7, oksigen terlarut lebih besar dari 3 ppm. Yang keempat, kecerahan air 30-60 cm. Yang kedua, sumber air yang untuk budidaya ikan hias adalah air tanah, air PDAM, dan sungai. Jenis air tersebut harus diendapkan dahulu di tandon minimal 12 hingga 24 jam sebelum dipakai agar kandungan oksigen telarutnya cukup dan gas-gas berbahaya dapat hilang. Untuk mengkondisikan pH atau kesadaran air tempat hidup dari ikan hias adalah dengan melakukan beberapa perlakuan, yaitu memberikan kapur pertanian atau kapur bordo dengan dosis secukupnya.